Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi S1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wirdati Erma, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardatu Gana. Hari ini saya sedang berada di Puskesmas Kampar Utara. Di sini sudah ada Dokter Hanum. Halo dok. Ya, halo. Dok, saya mau tanya nih, yang dimaksud dengan infeksi itu apa sih dok? Infeksi itu adalah suatu tanda, biasanya disebabkan itu oleh masuknya seperti mikroorganisme atau bisa disebut dengan patogen. Patogen itu bisa aja seperti bakteri, virus, protozoa. Nah, itu tuh masuk ke dalam tubuh. Nah, masuk ke dalam tubuh itu nanti bisa aja dia menyebabkan terganggunya dari organ-organ tubuh atau bisa juga merusak organ-organ tubuh. Makanya bisa terjadi infeksi. Nah dok, jadi infeksi apa aja sih dok yang ada di lingkungan sekitar kita? Infeksi yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa saja ada infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur. Nah, yang paling banyak itu biasanya di lingkungan rumah sakit ataupun di puskesmas seperti ini bisa aja disebut dengan infeksi nosokomial. Nah, di mana infeksi itu terjadi apabila ada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Terus dok, penyebab dan akibat dari infeksi itu sendiri gimana ya? Kalau misalkan penyebabnya itu bisa banyak. Nah, penyebab yang tersering untuk infeksi itu kan bisa penyebabnya dari bakteri. Nah, bakteri itu bisa diakibatkan dari kontak langsung ke pasiennya. Kontak langsung itu misalkan saling berjabat tangan atau di rumah sakit atau di puskesmas bisa aja menggunakan alat-alat tulis. Staf-staf puskesmas menggunakan alat tulis satu ke yang lainnya sebelumnya tidak mencuci tangan, itu merupakan bisa aja menyebabkan transmisi mikroorganisme tersebut. Kemudian juga kontak langsung bisa disebabkan oleh misalkan perawat, bidan ataupun dokter melakukan pemeriksaan pada pasiennya menggunakan alat stetoskop. Nah, dari pasien satu ke pasien yang lain kemudian tidak membersihkan stetoskopnya terlebih dahulu, itu juga bisa menyebabkan kontak langsung transmisi mikroorganisme. Kemudian ada yang kontak tidak langsung. Nah, kontak tidak langsung ini bisa saja salah seorang pasien terinfeksi. Nah, kemudian misalkan dari percikan air ludah. Dari percikan air ludah itu dia menempel ke benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kita yang tidak menggunakan sarung tangan atau memegang benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kemudian kita melakukan makan menggunakan tangan tersebut, tidak mencuci tangan terlebih dahulu, itu salah satu contoh dari yang tidak langsung. Kemudian yang ketiga, penyebabnya itu bisa saja dari serangga. Sebagai contohnya itu ada dari nyamuk, transmisi dari nyamuk yang bisa menyebabkan itu namanya penyakit demam berdarah dari nyamuk Aedes aegypti. Itu bisa penyebabnya itu dari virus. Kemudian akibatnya itu tadi kalau misalnya dari bakteri itu bisa menyebabkan infeksi bakteri yang bisa infeksinya tergantung kemana bakterinya itu hinggap. Misalnya hinggapnya di saluran pernafasan itu bisa menyebabkan infeksi saluran nafas. Kalau misalkan hinggap di saluran kemih, misalnya nanti terjadi infeksi saluran kemih. Nah dok, tadi kan kita udah bahas nih mengenai soal infeksi. Nah, apakah suatu imun itu berperan dalam menghambat atau mengelimininasi suatu infeksi dok? Kalau misalkan imun itu bisa saja mengeliminasi suatu infeksi. Sebagai definisi dari imun itu sendiri sebagai pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh apabila terjadi serangan dari mikroorganisme yang tadi seperti bakteri, virus, protozoa. Jadi apabila ada serangan dari mikroorganisme tersebut, nanti sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita ini beraktif. Nah, jadi dia bisa untuk menghalangi atau mengeliminasi dari infeksi tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalkan sistem imun dalam tubuh tidak optimal, maka itu yang menyebabkan seseorang bisa terjangkit penyakit. Nah, tapi kalau misalkan kuat imunnya, jadi bisa sistem imun di dalam tubuh itu yang menyerang langsung bakteri ataupun mikroorganisme yang lain. Jadi kalau misalkan untuk sistem imun itu, cara untuk meningkatkan sistem imun itu bisa saja dengan
meningkatkan makanan-makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, jaga pola hidup seperti jaga stres, bisa seperti itu cara untuk meningkatkan sistem imun. Nah dok, jadi jenis sistem imun apa sih dok yang berperan kalau seseorang itu terkena infeksi? Jadi sistem imun itu kan terbagi atas dua, ada sistem imun yang non spesifik sama sistem imun yang spesifik. Nah, sistem imun yang non spesifik ini sebenarnya sudah ada sejak lahir, di mana sistem imun ini dapat mendeteksi semua jenis mikroorganisme. Jadi dia tidak bisa membedakan mana bakteri atau virus atau kan bakteri ini banyak macam-macamnya, dia tidak bisa membedakannya. Nah, kalau misalnya yang spesifik itu sistem imunnya hanya bisa mendeteksi satu jenis bakteri. Jadi dia berfungsinya itu apabila nanti tubuh terserang oleh mikroorganisme yang dalam satu jenis, maka untuk selanjutannya dapat mendeteksi itu kembali. Nah, di mana itu yang bisa secara efektif untuk melawan sistem imun. Jadi apabila seseorang sudah terserang ataupun sudah terserang satu jenis bakteri, jadi itu akan memperkuat imunitas di dalam tubuh. Nah, jadi nanti di sistem imun yang spesifik ini dia memiliki yang namanya sel memori. Nah, jadi nanti apabila sudah terinfeksi dengan satu jenis mikroorganisme, jadi untuk selanjutnya dia juga lebih gampang untuk terdeteksinya. Nah, di mana juga sistem imun yang spesifik ini juga menghasilkan dua sel, di mana ada yang namanya sel B. Nah, nanti di sel B ini dia akan apabila terserang oleh suatu mikroorganisme, nanti dia akan menghasilkan yang namanya antibodi, di mana antibodi ini juga dia nanti akan berperan untuk sebagai pertahanan atas infeksi yang ada di ekstraseluler, ada bakteri, ada virus juga. Kemudian juga ada yang namanya sel T. Nah, sel T ini juga nanti berperan atas pertahanan dari suatu infeksi yang ada di intraseluler. Terima kasih dok atas penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan seputar infeksi dan sistem imunitas tubuh. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Hanum bermanfaat bagi kita semua. Saya Wadatul Jannah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you for watching.